Quran petunjuk untuk yang belajar takwa. Mereka atas petunjuk dan sungguh untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin muliakan Allah SWT. Kalau kita ini senantiasa sibuk dalam taat kepada Allah dan senantiasa doa kepada Allah SWT, sibuk di dalam taat, sibuk dalam doa, maka nanti kita ini akan dapat pengalaman-pengalaman barokahnya agama, sehingga iman kita ini akan meningkat. Nah, inilah maksud kita duduk di sini. Bagaimana kita ini di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, yang kita pikirkan satu saja, bagaimana senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa doa kepada Allah. Dua ini, maka nanti dapat macam-macam pengalaman hubungan dengan Allah. Akhirnya iman kita meningkat. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami menyembah. Ini sibuk dalam taat. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon tolong. Itu namanya sibuk di dalam doa. Kalau dua ini kumpul dalam hati kita, dalam kehidupan kita, sibuk dalam taat, sibuk dalam doa, maka nanti Allah kasih pengalaman-pengalaman. Iman kita naik. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Beliau ini menghadapi masalah besar. Depannya lautan, belakang pasukan Fir'aun. Teman-temannya sudah ketakutan semua. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Teman-temannya Nabi Musa
mengatakan, kami tertangkap, mau lari kemana? Maka Nabi Musa alaihissalam memberikan pelajaran praktek langsung. Ini caranya menghadapi masalah. Apa yang beliau katakan? Kala, pertama, kala, jangan terkesan dengan keadaan, jangan terkesan dengan suasana. Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Allah lah yang menciptakan Fir'aun. Jangan kamu terkesan dengan Fir'aun. Laut juga tidak bisa membahayakan apa-apa. Yang bisa membahayakan adalah yang menciptakan laut, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki tenggelam, walaupun di lautan juga tidak tenggelam. Seperti kapal-kapal di lautan tidak tenggelam. Kalaupun tenggelam, kalau Allah tidak menghendaki bahaya juga enggak apa-apa. Ikan itu bertahun-tahun di lautan juga enggak apa-apa. Loh, saya ini bukan ikan, Pak. Saya ini manusia. Kalau ke lautan ya mesti mampus saya. Yang menciptakan ikan, yang menciptakan manusia adalah Allah. Allah kuasa menjadikan kamu jadi seperti ikan, juga Allah kuasa. Memang ada bahaya-bahaya, tapi hakikatnya bahaya itu dari Allah. Memang ada manfaat-manfaat, tapi manfaat itu pada hakikatnya dari Allah. Ini pertama kali yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Nafi, kala, jangan terkesan dengan keadaan. Kalau kita ini menghadapi orang, tahu-tahu orang itu marah sama kita, jangan terkesan dengan orang itu. Orang itu hatinya di tangan Allah, otaknya di tangan Allah, ubun-ubunnya di tangan Allah, semuanya di tangan Allah. Tawajuh kepada Allah dalam menghadapi orang-orang yang marah. Juga kamu tawajuh pada Allah ketika menghadapi orang-orang yang senang. Orang yang senang itu bisa saja malah membahayakan. Seperti Zulaikha senang sama Nabi Yusuf, malah Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Jadi kamu kalau disenangi orang itu jangan terkesan, orang-orang senang sama saya, ngati-ngati masuk penjara nanti. Maka Nabi Yusuf itu kalau disenangi orang itu malah takut. Kamu jangan senang sama saya, kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bukan Nabi Musa. Kamu jangan senang sama saya. Saya ini punya pengalaman, kalau disenangi orang malah saya banyak masalah. Dulu ayah saya senang sama saya, akhirnya saya dibuang ke Mesir. Zulaikha senang sama saya masuk penjara. Wah, jangan senang sama saya, senang sama Allah saja. Jadi Nabi Musa itu bukan Nabi Yusuf bukan takut sama orang yang benci, malah takut sama orang yang senang. Itu Nabi Yusuf memberikan pelajaran kepada kita. Jangan terkesan dengan kawan, jangan terkesan dengan lawan. Kawan tidak bisa memberikan manfaat tanpa Allah. Lawan tidak bisa memberikan bahaya tanpa Allah. Kala, jangan terkesan dengan kawan, jangan terkesan dengan lawan, jangan terkesan dengan teman-teman kamu yang ketakutan, jangan terkesan dengan Fir'aun, jangan terkesan dengan lautan, jangan terkesan dengan apa-apa. Illallah, selain Allah. Itu iman. Iman itu begitu itu. Nah, kita belajar ini, mandang apa-apa ini dari Allah, itu dirasakan betul dan diucapkan dalam lisan. Jangan dirasakan dalam hati tok, dalam lisan juga diucapkan kayak Nabi Musa. Kala, diucapkan, jangan terkesan. Nah, diucapkan dengan lisan, dirasakan dalam hati, dipahami dengan otak. Nah, otaknya harus paham. Ini bukan perkara yang dipaksakan, ini harus dipahami betul. Yang berkuasa bukan manusia, yang berkuasa yang menciptakan manusia.
Itu otak ini harus menerima betul. Yang berkuasa bukan Fir'aun, yang berkuasa yang menciptakan Fir'aun. Betul apa enggak? Nah, kalau enggak betul bodoh berarti itu. Masa yang kuasa Fir'aun? Yang menciptakan Fir'aun dong yang kuasa. Jadi otak ini juga harus paham, hati harus merasakan, mulut harus mengucapkan. Kala, insya Allah kan? Kita ini perlu latihan ini latihan 4 bulan belum cukup, ini ilmu besar ini. Ini cuman latihan jurus SH itu 3 tahun kan? Cuman gini. 3 tahun kadang-kadang nggak lulus juga. Padahal latihan tangan untuk menguatkan otot-otot tangan itu perlu latihan. Untuk menguatkan ruhani perlu latihan juga. Bagaimana menghadapi orang senang, menghadapi orang marah, menghadapi bahaya, menghadapi tenang, tawajuhnya kepada Allah. Insya Allah kan? Latihan 4 bulan tidak cukup. Dan nanti kalau ini belum mancep, kalau malaikat Israel datang bagaimana kita? Oh, kita bingung nanti. Tapi kalau ini sudah mancep, kayak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar, kata Nabi kepada Sayyidina Umar, Umar, labbaik ya Rasulullah. Bagaimana sikap kamu Umar kalau nanti kamu dikubur, didatangi mungkar dan nakir? Maka Sayyidina Umar mengatakan, mungkar dan nakir itu apa ya Rasulullah? Itu 2 malaikat penguji kubur. Dia datang dengan sangat mengerikan. Suaranya seperti halilintar. Dia membawa pemukul yang besar sekali. Kalau kamu dipukul sekali aja kamu jadi lumat, jadi debu kamu. Bagaimana sikap kamu ketika menghadapi itu? Ya Rasulullah, iman saya waktu itu seperti iman saya sekarang ini. Iya. Wong kamu ya kamu itu. Kalau iman saya waktu itu seperti sekarang ini, saya nggak takut, katanya Sayyidina Umar. Maka Rasulullah itu tertawa. Benar, kamu tidak takut, Bang. Tadi malaikat Jibril sudah memberitahu saya, cerita kamu nanti di kuburan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Umar ditanya oleh Mungkar dan Nakir, siapa Tuhan kamu? Maka kamu akan menjawab, Tuhan saya Allah. Kalau Tuhan kamu siapa? Sehingga Mungkar dan Nakir itu kebingungan. Ini ditanya kok malah ganti nanya. Sudah kita mundur saja. Itu imannya Sayyidina Umar. Nah, kalau kamu bagaimana nanti? Khususi sama RT aja sudah takut. Nah, ngomong agama juga takut. Nah, kamu khusus ke sana? Oh, saya takut Pak. Loh kok takut gimana? Nanti kalau ketemu Mungkar Nakir bagaimana? Kamu lari kemana? Kita latihan, insya Allah kan? Kalau Sayyidina Umar sudah lulus, kalau kita ini perlu latihan-latihan lagi. Jadinya bagaimana? Ini nggak tahu. Yang penting kita latihan. Kalau kita sudah latihan, doa terus, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kalau kita usaha kebaikan. Insyaallah kan? Mesti ada hasilnya, itu mesti ada. Kemudian Nabi Musa mengatakan, inna ma'ya rabbi, Tuhanku bersama aku. Tuhanku bersama aku. Tanamkan di dalam hati, kalau menghadapi masalah itu, Tuhanku bersama aku. Kemudian yang ketiga, saya tunggu perintah Allah. Apa petunjuk Allah, apa perintah Allah. Nafikan makhluk, tanamkan dalam hati Allah bersama kita. Yang ketiga kali, apa perintah Allah. Misalnya Sayyidin itu maknanya begitu itu.
Sayahdin itu Allah akan memberikan petunjuk pada saya, maksudnya saya tunggu perintah Allah, petunjuknya apa. Maka ketika Nabi Musa ini punya 3 sikap ini, selesai semua masalah. Nabi kita juga begitu. Nabi kita diperintah hijrah, ya sudah hijrah. Ini namanya sibuk di dalam taat. Nabi suruh hijrah, hijrah. Waktu hijrah dikepung sama orang-orang kafir, maka beliau targhib kepada Sayyidina Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih hati. Jangan kamu bersedih hati itu persis seperti kata-kata Nabi Musa, kala tadi itu. Jangan terkesan. Nah, kamu tuh sedih kan karena terkesan toh dengan keadaan-keadaan orang-orang kafir pada ngamuk semua. La tahzan, nggak usah sedih, maksudnya nggak usah terkesan. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sibuk dalam taat, tawajuh kepada Allah, akhirnya semua masalah barokah jadinya. Maka inilah semuanya yang mau kita usahakan. Dengan kita menghidupkan 5 amal masjid, dengan kita keluar jalan Allah, apa maksudnya? Maksud yang terpenting bagaimana kita hidup sibuk dalam taat, sibuk dalam bergantung pada Allah, doa kepada Allah, akhirnya dapat pengalaman-pengalaman, iman kita naik insyaallah. Dan kita juga semulikan kita di dalam keluar jalan Allah dan juga dalam usaha agama semuanya ini, 5 amal masjid, usaha di pondok, usaha di mana saja, itu kita usaha bagaimana mengamalkan agama itu sempurna. Nah, amal agama itu kalau sempurna, itu agama itu ada rasanya sebenarnya. Ibaratnya masak itu bumbunya itu komplit, garamnya ada, mericanya ada, apalagi bumbu-bumbu lain ada, dimakan jadi sedap, lezat. Kalau kita makan rasanya enak, lezat, sedap, bagaimana? Maka ingin makan lagi, tuman ya. Ingin makan lagi, besoknya makan lagi karena cocok, makanannya enak. Tapi kalau makanan lauknya cuma garam saja, kapok, besoknya nggak mau makan lagi. Kita pergi ke warung, ternyata kasih nasi terus dilempar garam, yuk, besok nggak mau lagi ke situ. Ini warung apa? Nggak ada rasanya. Begitu juga agama semuanya kan. Kalau agama ini kita kerjakan komplit, ada kenikmatan yang luar biasa. Dakwahnya dikerjakan, ibadahnya dikerjakan, taklimnya dikerjakan, akhlaknya diperbaiki, doanya diperbanyak. Maka semuanya kan agama ini ada kelezatannya. Ketika agama itu terasa lezat, nikmat, maka kita ini terus jadi istiqomah. Tapi kalau agama ini tidak kita kerjakan komplit, keluar tapi seenaknya sendiri, kadang-kadang jamaah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak, kadang-kadang jauhlah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang tidak. Yang istiqomah cuman ngantuknya tok. Kalau ngantuknya itu istiqomah ya. Maka ini nanti akhirnya jadinya tidak lezat, amalan itu jadi tidak lezat.
Nabi mengatakan, kalau kamu bisa menjaga mata kamu tidak melihat yang haram, Allah akan kasih ibadah yang lezat. Matanya jelalatan ke sana kemari, melihat wanita bukan mahramnya, kelihatannya khususi tapi nonton TV. Nah, akhirnya sholatnya tidak lezat, taklimnya tidak lezat. Nah, akhirnya bagaimana? Mudah tidak istiqomah, mudah meninggalkan amalan. Maka kita ini usaha kita kompliti, amalan itu kita kompliti. Amalan itu kalau kita kompliti nanti ada kelezatannya. Sekarang kata para ulama, kelezatan sholat malam itu melebihi kelezatan semua kelezatannya di dunia ini. Likulli nabiyyin syahwah wa syahwati fi qiyamil lail, kata Nabi. Setiap nabi punya kesenangan, kesenangan saya adalah sholat malam. Kita sholat malam sudah biasa juga, tapi yang kesenangannya sholat malam itu mungkin belum banyak. Kita zikir juga sudah biasa, tapi yang kesenangannya zikir itu belum tentu banyak. Kita dakwah juga memang sudah dakwah, tapi yang kesenangannya dakwah itu mungkin masih itu jarang-jarang itu. Tapi kalau nanti amalan kita buat komplit, kita buat komplit, usaha mengompliti. Kalau belum bisa komplit, usaha mengompliti, niat untuk mengompliti. Niat untuk mengompliti itu sudah termasuk bagian dari komplit. Maka insya Allah timbul kelezatan, dengan timbul kelezatan yang istiqomah. Insya Allah kan? Orang naik mobil tapi tidak komplit naik mobil, ya. Mobilnya enggak komplit, pintunya enggak ada. Akhirnya masuk angin, ya enggak? Ketika masuk angin, mual-mual perutnya, angin ditinggalkan mobil itu. Jalan kaki aja lah. Nah, begitu amal agama kan, kalau enggak komplit, nanti itu enggak ada kelezatannya, bahkan loro kabeh. Akhirnya ditinggalkan. Tapi kalau komplit, nanti terjadi kelezatan, barokah, sehingga akhirnya kita istiqomah. Insyaallah kan? Jadi kalau orang mengamalkan agama tidak lezat, itu bukan karena agama tidak lezat, karena tidak komplit. Maka bagaimana cara komplit? Ya ini keluar jalan Allah itu maksudnya belajar komplit ini, sehingga nanti berubah amalan jadi kesenangan. Asalnya amalan itu dipaksa-paksa memang, itu nafsunya manusia begitu. Tapi nanti lama-lama amalan berubah jadi kesenangan. Man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Maka ada seorang anak raja di Persia sana, namanya Ibrahim ibnu Adham. Dia tinggalkan kerajaannya, dia tinggalkan istananya, karena ingin agama, jalan kaki sampai bertahun-tahun sampai di Makkah Al-Mukarramah. Terus dia duduk di pinggir jalan tidur. Tahu-tahu ada satu ulama yang kenal dia. Loh, ini Ibrahim ini, di bangunan Ibrahim. Saya pernah dengar kata-kata para ulama, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Sekarang kamu sudah meninggalkan istana kamu, kerajaan kamu, kekayaan kamu, oleh Allah diganti apa? Katanya ulama tadi kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, Allah ganti saya
rasa ridho marem dengan Allah. Nah, saya tidak pernah merasakan hati saya sebahagia sekarang ini. Jadi orang itu kalau mamanya keluar ini betul-betul karena Allah, bukan karena didorong-dorong orang, betul-betul karena Allah. Nanti keluar itu akan dapat kelezatan, marem. Suruh pulang tuh rasanya untuk apa pulang, enak di luar. Katanya Maulana Umar, ketika saya keluar setahun itu pulang ke markas mau wapsi, maka oleh Syekh Yusuf dikatakan, Umar, kamu pulang sudah setahun genap kamu. Maulana, bagaimana saya pulang? Saya bilang begitu. Ini umat masih keadaan seperti ini, saya pulang bagaimana? Saya mau keluar lagi. Diputus musyawarah kok lagi pulang. Nggak mau, katanya Maulana Umar bilang, saya nggak mau. Terus dia ngambil tasnya, pokoknya mau berangkat lagi. Setelah sampai pintu markas itu, beliau duduk plek. Astagfirullahaladzim, sudah diputus oleh Syekh Yusuf, saya kok nggak mau taat, ini nanti batal amalan saya ini. Terus kembali lagi, iya Syekh, saya taat, suruh pulang ya pulang. Ada yang setahun sudah begitu itu, disuruh pulang nggak mau, ada belum? Kalau belum itu belum seperti Maulana Umar berarti. Ya. Saya tidak mengatakan kamu keluar setahun nggak ada gunanya, bukan begitu. Belum seperti Maulana Umar. Jadi kamu itu dakwah sampai rasanya nggak mau pulang dulu, rasanya tok minimal itu. Bukan, oh ini sudah 1 bulan, oh tinggal 10 hari ini, sudah mau pulang. Nah, ini namanya belum memenuhi target. Kita ibadah juga begitu, ibadah sampai rasanya itu nggak mau berhenti sholat gitu loh. Tahajud tuh sampai nggak tahu rakaatnya, pokoknya kayak Abu Rayhanah radhiyallahu ta'ala anhu, tahajud nggak terasa tahu-tahu adzan subuh, loh kok sudah subuh. Nah, sudah ada yang tahajud begitu, berarti belum seperti Abu Rayhanah. Ya. Bukan tidak ada gunanya kamu tahajud, bukan begitu. Itu masih tahajud tingkat pertama. Taklim juga begitu. Taklim sampai seneng dapat nasihat dari Nabi, nasihat dari para sahabat, nasihat dari para aulia. Bagaimana nggak seneng gitu, sampai rasanya nggak mau pindah duduknya dari Masjid Salim. Sudah ada yang begitu? Oh, berarti kamu perlu latihan lagi insyaallah. Khidmat begitu juga. Khidmat tuh gosok WC, bersihkan masjid sampai seneng rasanya, pokoknya ini saya ingin gosok WC terus. Khidmat pada orang-orang Islam. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi gosok WC itu 12 tahun malah kan. Akhirnya jadi wali. Nah, saya itu ingin 12 tahun gosok WC terus itu. Bagaimana kira-kira? Insyaallah malah kan? Inilah target kita keluar itu, bukan sembarangan ini. Kalau keluar pikiran kita seperti itu, 40 hari itu sudah